Nasta'inu billah. Kita memohon kepada Allah pertolongannya. Hari ini kita akan membahas tentang dosa-dosa pengasuhan. InsyaAllah banyak sekali di antara kita, ya terutama orang tua, ketika terjadi pengasuhan atau ketika kita mengasuh anak-anak kita, itu kita mengasuh dengan apa yang dulu orang tua kita lakukan kepada kita. Jadi banyak sekali terjadi dalam pengasuhan itu, teman-teman, yang merupakan kebiasaan atau sesuatu yang datangnya otomatis berulang-ulang yang telah dilakukan oleh orang tua kita kepada kita, dan kita pun melakukannya kepada anak-anak kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada kalanya ya, subhanallah teman-teman, orang tua yang dia bisa memberikan teladan yang baik kepada anaknya, memberikan tutur kata yang bijak kepada anaknya, itu akan dicontoh oleh anaknya ketika mendidik cucunya, dan itu akan menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya. Sebaliknya, ada kalanya juga orang tua yang dia memperlakukan anaknya dengan begitu kerasnya, tidak memberikan kecuali materi-materi dunia, atau misalnya memperlakukan anaknya dengan pukulan, dengan cubitan, dengan teriakan misalnya, maka kemudian dicontoh oleh anaknya, ia pun mendidik cucu si bapak ini dengan teriakan, dengan cubitan, dan ini akan menjadi dosa jariah bagi kedua orang tuanya. Allahul musta'an. Maka ada pepatah mengatakan air pancuran itu jatuhnya ke pelimbahan jua. Masya Allah. Jadi benar sekali ya teman-teman. Subhanallah, bahwasanya pengasuhan itu diturun-temurunkan, ya kan? Dan subhanallah, banyak di antara kita itu yang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita itu ternyata merupakan sebuah kebiasaan dari orang tua kita dulu mengasuh kita. Subhanallah, ya. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh sadar banget, ya, ada yang salah dengan cara pola pengasuhan orang tuanya dulu, kemudian dia memutus mata rantai dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Kemudian dia langsung tersadarkan dan tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dulu orang tuanya lakukan kepadanya. Dia mulai membenahi diri, mulai membuka lembaran-lembaran baru untuk mengasuh anak-anaknya dengan cinta, untuk membesarkan anak-anaknya dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Subhanallah. Coba kalau kita ya ingat-ingat kembali teman-teman, apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita, maka rasa-rasanya itu banyak salahnya, banyak dosanya kita kepada anak-anak kita. Para ulama menjelaskan bahwasanya di antara dosa yang orang tua dia lakukan kepada anak-anak adalah menelantarkan anak tersebut. Dia tidak mau mengurusi anaknya sendiri. Subhanallah, subhanallah. Dan banyak saat ini ya Masya Allah, para ayah yang tidak lagi peduli terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, yang tidak lagi peduli untuk mengarahkan dan mendidik serta mengawasi anak-anaknya. Subhanallah, dia sibuk dari mulai matahari sebelum terbit sampai matahari tenggelam, sibuk mengejar kepingan-kepingan dunia. Kata Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan dalam kitab beliau Tarbiyatul Aulad, kata beliau, anak yatim itu bukanlah anak yang tinggal mati oleh kedua orang tua hingga ia menjadi miskin. Akan tetapi anak yatim yang sebenarnya ialah seorang anak yang menemukan ibunya kurang mendidiknya dan menemukan ayah yang sibuk dengan pekerjaannya. Allahu Akbar. Padahal yang namanya kewajiban, yang namanya pendidikan, itu sejatinya adalah tanggung jawab orang tua. Bahkan semua amanah yang diembankan kepadanya itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini adalah pemimpin dan kita bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Kata Rasulullah, kamu sekalian adalah pemimpin, berarti kita ini pemimpin semuanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, hadisnya panjang, wal amiru ra'in wa rajulu ra'in. Nah,
Kata Rasulullah SAW, "Warrajulu ra'in ala ahli baiti." Seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah itu pemimpin bagi keluarganya. Subhanallah. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih. Dan seorang istri, seorang perempuan yang telah menjadi ibu, dia juga pemimpin bagi rumah suaminya, bagi anak-anaknya. Fakullukum ra'in fakullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kamu sekalian adalah pemimpin, kata Rasulullah SAW, dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Allahu Akbar. Apa yang akan kita jawab besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semuanya, dulu ketika anak-anakmu masih kecil, apakah engkau turut untuk membimbingnya ataukah kau sibuk dengan kepingan-kepingan dunia? Dulu ketika anak-anakmu masih kecil, apakah benar-benar engkau urus atau justru engkau telantarkan? Subhanallah. Termasuk di dalamnya teman-teman, menelantarkan itu bukan hanya kita merasa misalnya saya tidak melantarkan anak saya memberikan nafkah. Si ibu mengatakan saya juga menitipkan anak saya ke rewang. Rewang itu khadimah, pembantu ya. Saya tidak melantarkan tapi saya menitipkan. Subhanallah. Di manakah letak tanggung jawab kita? Mutiara yang begitu indah saja kalau kita miliki, kita nggak akan mungkin naruh sembarangan. Sesuatu yang bernilai berharga itu mesti kita akan letakkan, mesti kita akan perlakukan dengan sedemikian rupa. Subhanallah, subhanallah. Maka bagaimana dengan anak-anak kita? Yang itu lebih berharga daripada mutiara, yang lebih berharga daripada emas sekalipun. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, nasihat ini untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Kata Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anak. Lihat, barang siapa yang tidak mengajarkan, artinya orang tuanya itu tidak mau mengajarkan hal-hal yang bermanfaat, termasuk nggak mau mengajarkan agama kepada anak-anak dan membiarkannya begitu saja, berarti dia telah mendurhakai anaknya, dan ini adalah dosa jariah bagi kedua orang tua. Kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan, betapa banyak anak-anak yang rusak karena kan ulah ayah-ayah mereka sendiri yang membiarkan mereka begitu saja, tidak mau mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah dalam agama Islam yang harus mestinya anak-anak kerjakan. Subhanallah, orang tua menyia-nyiakan anak ketika mereka di masa kecil sehingga mereka pun tidak bermanfaat untuk diri mereka. Ya, dan tidak bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya di masa lanjut. Subhanallah teman-teman, saya pernah berjumpa dengan seorang ibu, di mana ibu ini dulu waktu mudanya sama suaminya itu sibuknya luar biasa, dua-duanya kerja. Terus ibunya sudah nggak bekerja, ada salah satu di antara anaknya itu yang sudah menikah. Subhanallah. Nah, ibu ini merasa anak-anaknya semuanya sudah jauh ya. Ada yang kuliah di luar negeri, ada yang kuliah di dalam negeri, ada yang sudah menikah satu. Kemudian ibu ini bilang ke saya, ya Allah Ustazah, rasa-rasanya saya punya anak lebih dari satu kayak seperti nggak punya anak. Saya tuh sama suami tuh kadang di masa tua kita itu, kita tidak mengharapkan materi dari anak-anak kita. Kita hanya mengharapkan, kata ibu itu bilang ke saya, kita tuh hanya mengharapkan kerinduan mereka. Kita tuh pengen melihat cucu saya, katanya ibu itu ya. Saya mau melihat cucu saya Ustazah. Saya kangen lah sama anak-anak. Tapi anak-anak gak peduli. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Demi Allah, saya waktu mendengar kata-kata ibu itu ya, dan saya lihat di pelupuk mata beliau itu sudah mau meneteskan air mata, langsung deg gitu ya di hati. Ya Allah, ternyata ya begitulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dunia, al jazau min jinsil amal. Maka perhatikan ini baik-baik teman-teman. Jangan sampai kita tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Di masa kecil mereka, kita tidak pernah misalnya bersilaturahim, mengunjungi orang tua kita. Kita tidak pernah bersilaturahim dengan mengunjungi Pak D, Bule ya, atau adik-adik atau kakak kita. Sehingga anak-anak tidak pernah diajarkan yang namanya silaturahim. Sejatinya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan anak-anak melihat bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, itu sejatinya sedang mengajarkan bagaimana anak-anak kita kelak berbakti kepada kita. Tapi kalau orang tuanya sibuk, kedua-duanya sibuk dari pagi sampai malam,
Dan tidak ada kata atau tidak ada waktu untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, ini loh nak yang namanya kewajibanmu. Ini loh nak yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebatas mereka itu hanya memberikan materi dan materi, maka subhanallah semuanya akan kembali kepada dirinya. Allahu Akbar. Bahkan kalau ada orang tua tidak peduli dengan akhlak anak-anak itu sendiri, kalaupun terjadi sesuatu kepada anak-anaknya, dia akan terkaget-kaget. Anak-anaknya tidak tahu misalnya yang namanya berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia, bagaimana adab-adab yang telah diajarkan oleh Islam. Anak-anak kita misalnya tidak pernah diberitahu, tidak pernah diajarkan. Maka jangan kaget ketika anak-anak kita perilakunya jauh dari namanya akhlak yang karimah, yang mulia. Karena kita tidak pernah mengajarkannya. Subhanallah. Cukup dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan kafa bil mar'i ithman. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa. Ayyudayyi'a man yaqut. Karena ia telah menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Subhanallah. Ya. Siapapun itu. Baik seorang ibu, baik seorang ayah. Dia kalau misalnya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya, menjadi tanggung jawabnya, maka semuanya akan dikatakan sebagai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menelantarkan pendidikan anak-anak kita di waktu kecil, ini merupakan dosa yang orang tua lakukan kepada anak-anak. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya juga pendidikan atau dosa-dosa yang kita tidak sadari dalam mengasuh anak, itu kita misalnya suka membuli. Ini hati-hati ya teman-teman, lisan. Lisan itu adalah anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan kelak Allah akan tanya kepada kita, untuk apa kau gunakan lisanmu? Subhanallah. Dan banyak dari kita sebagai orang tua tidak menyadari terkadang ada kata-kata yang keluar dari mulut kita, termasuk misalnya kata-kata negatif, kata-kata membuli, kata-kata membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain, kata-kata mencela, kata-kata yang itu membuat luka anak-anak kita lakukan. Subhanallah. Dan ini menjadi dosa jariyah bagi kita. Kalau anak kita nanti memperlakukan cucu kita dengan membulinya, dengan mengejeknya, dengan membanding-bandingkannya anaknya atau cucu kita dengan orang lain, subhanallah, dengan cucunya orang lain. Allahu Akbar. Maka hati-hati ya teman-teman. Saat lisan kita mengucapkan sesuatu, ini pelajaran untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Mari yuk kita bareng-bareng pikir lagi. Kira-kira yang kita ucapkan kepada anak-anak itu bermanfaat atau tidak? Kira-kira yang keluar dari lisan kita itu akan mendapatkan amal jariyah, akan dihitung amal jariyah atau dosa jariyah? Kalau kita mengajarkan kalimat-kalimat thayyibah kepada anak-anak kita, nah, kalau bersin baca alhamdulillah, nah, kalau bersyukur baca alhamdulillah, nah, kalau misalnya nanjak jalannya baca Allahu Akbar, nah, kalau turun jalannya baca subhanallah misalnya, kemudian anak-anak kita mengikuti, subhanallah, maka itu menjadi amal jariyah. Tapi sebaliknya ketika kita membuli-buli anak kita, dan ternyata anak kita pun demikian membuli cucunya, maka ini menjadi dosa jariyah. Saya pun bertemu dengan seorang ibu yang dulu, yang dia tuh merasa begini. Jadi anaknya nih punya anak laki-laki semua. Dan pernah satu mobil dengan beliau, kata beliau, ya Allah Ustazah, saya tuh baru sadar. Kenapa saya disadarkan oleh suami saya katanya. Dan saya baru sadar, kenapa anak saya itu seringkali membuli anak-anak saya dengan perkataan-perkataan saya. Dan ini saya rasakan ini karena saya itu dulu di waktu kecil juga suka dibully oleh orang tua saya, oleh ayah, oleh ibu, oleh kakak. Beliau keinget nih, Masya Allah. Dan itu yang beliau rasakan, anak-anaknya juga akhirnya dibully. Dan yang lebih menjadi, kata beliau, dan saya tuh kaget itu ketika anak saya tuh dipanggil ke ruang guru, dan saya pun dipanggil ke sekolah, dan ternyata kata ibu itu anak saya itu seringkali di sekolah mengejek kawan-kawannya, seringkali di sekolah itu merendahkan kawan-kawannya. Jadi kawan-kawannya lapor ke gurunya dan gurunya memanggil ibu itu, dan
ibu itu mulai bermuhasabah ya, dari mana anak-anaknya kok kata-katanya mengejek, membuli kawan-kawannya, ternyata dari dia. Dan dia mulai lagi, ya Allah dari mana saya itu kok ada kata-kata, saya itu pengen menyayangi anak saya, tapi ternyata yang keluar dari kata-kata saya, dari lisan saya itu bulian. Subhanallah. Baru setelah menyadari, ya curhat, kemudian saya katakan yuk kita bareng-bareng untuk memaafkan kesalahan-kesalahan dari pengasuhan orang kita dulu. Maafkan. Ketika kita memaafkan apa-apa yang telah menjadi kebiasaan orang tua kita di dalam mengasuh kita, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maka itu lebih plong. Dan kita minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Mungkin kalau ada psikolog ya, terapi itu ada ya. Dan ada juga terapi dalam Islam, di antara terapinya apa? Memaafkan. Memaafkan. Orang yang berhati jernih itu dia akan mudah memaafkan. Allah berikan kemudahan untuk memaafkan. Dan ingat lagi kebaikan-kebaikan orang tua kita terhadap kita. Maka atas izin Allah, apa yang pernah dilakukan dari kesalahan orang tua kita akan dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kemudian di antara dosa jariah yang kita lakukan kepada anak-anak kita adalah di antaranya ya teman-teman, ini yang menjadi contoh atau menjadi sebuah renungan bagi kita bersama ya. Kita itu terlalu banyak menuntut anak-anak kita padahal dia belum mampu untuk mengerjakannya. Begini loh maksudnya. Kita tuh terlalu keras dalam mendidik anak-anak kita, terlalu mengekang anak-anak kita. Ingat enggak? Ada mungkin ya di antara kita yang pengennya tuh anak-anak itu menjadi yang terbaik, baik itu dari nilai akademis maupun dari hal-hal yang lain. Padahal sebenarnya misalnya usia anak kita itu masih terlalu kecil, masih terlalu dini. Kita pengennya cepat-cepat instan. Ayo nak, kamu harus belajar ini. Saya tuh ada ya, Masya Allah, saya bertemu dengan orang tua juga yang sejenis ini. Jadi di tempat kami tuh ada sekolah sore ya kelas sore, dan untuk Al-Quran, anak-anak SD yang paginya tuh sekolah. Ada orang tua di tempat kami tuh yang, ya Allah, anaknya masih kecil ya, masih SD, usia SD, itu kalau pagi sudah mulai sekolah. Terus ba'da duhur les. Habis asar ada lagi kegiatan sampai malam ya, baru kemudian pulang ke rumah. Saya pernah berjumpa dengan anaknya ya, dengan anaknya beliau, dan bertanya kepada anaknya, kira-kira kamu seneng nggak sih terlalu banyak kesibukanmu? Katanya, Ustazah capek Ustazah gitu ya. Masya Allah, itu pengakuan yang jujur dari anaknya kepada saya ya, Masya Allah. Jadi ini mulai lagi kita sadari bahwasanya yang namanya pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak, boleh anak-anak kita dididik untuk disiplin, boleh, tapi kita sambil lihat kira-kira anak kita mampu nggak. Kalau sampai ternyata apa yang kita tuntut dari anak-anak kita itu tidak membuat anak-anak kita bisa untuk melaksanakannya, berarti itu mendolimi anak-anak kita. Subhanallah, subhanallah. Ya PR untuk kita semuanya, jangan sampai yang kita kejar, yang kita tuntut dari anak-anak kita itu nilai akademis yang begitu tinggi, harus menjadi bintang di setiap kelasnya ya. Ternyata anak-anak kita itu hidup dengan penuh tekanan, dan dia pun akan melakukan demikian nanti kepada anak-anaknya. Subhanallah. Maka sebelum saya menutup acara ini, mari kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullah wa natubu ilaik atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensolihkan anak-anak kita. Semoga Allah mengampuni pasangan-pasangan kita yang belum memberikan tanggung jawabnya kepada anak-anak dan kepada istrinya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita semuanya di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.